tugas numpuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Teh Garnes sudah bersedia datang kembali ke sesi 2 kali ini, sesi konseling kedua kali ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan menuju ke sesi konseling hari ini gimana? Apakah ada kendala atau bagaimana? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan, kita dijadwalkan kita akan melaksanakan sesi ke konseling yang kedua. Nah, gimana nih perasaan Teh Garnes pada saat memasuki sesi konseling yang kedua? Mungkin agak deg-degan juga dan bahagia ya. Oke, jadi Teh Garnes merasa bahagia tapi ngerasa deg-degan juga. Iya. Oke. Nah, apakah ada hal baik atau perubahan positif yang Teh Garnes yang terjadi gitu pada diri Teh Garnes setelah melakukan sesi konseling kemarin? Ada sih tapi tidak terlalu banyak ya. Oke, apa nih yang berbedanya? Mungkin kan kalau kemarin saya tuh yang merasa mumet, tugas banyak, terus kayak harus bingung sih yang mana dulu ya. Mungkin sekarang mah karena udah tugasnya mungkin selesai satu persatu, mungkin saya tuh kayak merasa udah tuh, oh ternyata saya tuh kurang memanage waktu gitu. Terus kayak kalau ada tugas tuh langsung buru-buru dikerjain gitu. Oke, mungkin Teh Garnes merasakan seluruh perubahan tersebut. Iya. Oke. Nah, di minggu kemarin kan Teh Garnes itu kalau nggak salah berada di skala berapa? 7? Iya, 7. Nah, kalau untuk minggu ini skala Teh Garnes berapa nih targetnya? Targetnya mungkin pengen di 9,5 ya. Kalau 10 terlalu kayak jauh gitu. Oke, mungkin terlalu jauh ya Garnes. Oke. Nah, sekarang kan kemarin Teh Garnes ada tugas rumah ya Teh? Iya. Nah, bagaimana nih tugas rumahnya? Apakah dikerjakan? Dikerjakan. Oke. Apakah ada kendala setelah pengerjaan tersebut? Ketika pengerjaan tersebut? Mungkin ada ya, karena awal-awal tuh masih bingung gitu kan, baru pertama memasuki sesi konseling ya, kirain nggak ada tugas, ternyata ada gitu. Oke, berarti sudah berhasil ya mencobanya. Oke, boleh Teh Garnes ceritakan nih situasinya gimana pada saat itu? Situasinya tuh ketika perubahan Pas ngerjain ya, pas situasi pas ngerjainnya sih waktu itu lagi emang banyak tugas ya, karena memang awal-awal tuh saya tuh merasa emang masih bingung gitu gimana caranya memanage waktu, ditambah lagi dikasih tugas dari ibu dia di sini gitu kan, di konseling. Nah, saya tuh mencoba untuk apa ya, mengerjakan dulu apa yang saya bisa gitu. Oke. Nah, apa yang Teh Garnes rasakan pada saat Teh Garnes menceritakan hal tersebut? Ya mungkin agak bingung gitu ya, masih bingung. Oke, mungkin kalau disimpulkan mungkin Teh Garnes belum cukup puas mungkin ya dalam pengerjaan tersebut. Oke. Nah, di sini saya mempunyai mood check ya. Nah, jadi di sini nanti Teh Garnes isi ya. Nanti ada pertanyaan lalu Teh Garnes isi. Ya. Oke. Semuanya? Iya. Oke, udah? Ya. Oke. Baik. Nah kan oke. Kemarin kan di sesi 1 Teh Garnes itu menskalakan 7 ya setelah mengerjakan tugas konseling. Mungkin Teh Garnes ada di skala berapa nih? 7,5. 7,5. Oke, naik 5%. Iya. Oke, nggak apa-apa. Nah, untuk sesi hari ini Teh Garnes ingin mencapai di skala berapa? 9. 9. Oke. Nah, kenapa dengan skala itu?
Karena menurut saya sudah cukup optimal ya ke sekolah 9. Oke. Nah, waktu di sesi 1 kemarin kan kita sudah membahas ya teh skema ABC tentang situasi, pikiran, perasaan, dan tindakan. Dimana waktu itu situasi Teganis itu ketika mengerjakan tugas. Oke, pikiran yang muncul mungkin bosan, capek, perasaannya mumet ya, mumet. Nah, tindakannya Teganis memilih untuk scroll ya. Iya. Oke. Nah, dan sudah mengubahnya ke skema positif dengan situasi ketika mengerjakan tugas, pikiran yang muncul enjoy, perasaannya tenang, dan tindakannya tidak terlalu fokus ke tugas tapi masih bisa mengatur waktu gitu. Oke. Nah, apakah benar seperti itu? Iya. Oke. Nah, barusan juga dilihat dari mood check-nya secara umum minggu ini Teganis merasa lebih tenang ya mungkin ya, meskipun tadi Teganis mengatakan kurang puas mengenai tugas rumahnya, tapi Teganis merasakan tenang. Oke. Nah, sekarang masuk ke skema kedua yang akan dibahas hari ini gitu. Nah, apakah ada hal lain nih yang mengganggu Teganis saat ini? Dan mungkin kita akan bahas di sesi 2 ini. Atau mau masalah yang waktu sesi pertama nih, yang kedua masalah itu. Atau mau yang lain boleh? Mungkin yang lain aja. Boleh diceritakan kapan dan gimana waktunya? Waktu minggu kemarin saya tuh sempat ingin bukan mengeluarkan sih, lebih ke saya tuh kan kayak memiliki bakat olahraga. Dari situ saya tuh ingin mengitukan si bakat tuh, Menyalurkan. Nah iya, menyalurkan bakat saya tuh ke olahraga tersebut. Tapi karena mungkin ya sore hari gedingnya, pulangnya pasti maghrib ya kalau olahraga main volley itu. Nah terkadang suka diteleponin gitu, gak cepet-cepet pulang, padahal ya saya juga pasti untuk pulang gitu. Oke, mungkin pada saat Teganis ingin menyalurkan bakat Teganis di bidang olahraga. Iya. Oke, pikiran apa yang muncul pada saat itu? Mungkin kayak gimana ya ini gitu, udah sore bingung, diteleponin terus gitu, kayak pengen tiba-tiba di rumah aja gitu. Oke, mungkin Teganis ngerasa bingung dan kesal. Iya. Pikiran. Oke, perasaan yang dominan nih yang Teganis rasakan pada saat itu. Apakah Teganis marah karena tuntutan tersebut atau gimana? Mungkin lebih ke kesal ya. Oke, mungkin kesal. Oke, tindakan yang Teganis lakukan pada saat itu, apakah Teganis lebih nurut aja atau gimana? Kayak nurut aja gitu, kayak pamit duluan gitu untuk pulang. Tapi mereka juga emang udah tahu sih, cuman kayak sayanya agak enak gitu. Oke. Jadi baik, jadi Teganis ini berada pada situasi ketika ingin menyalurkan bakat ataupun ketika sedang melaksanakan olahraga tersebut, lalu muncul pikiran bingung gitu ya, sehingga Teganis merasa kesal. Apakah betul? Betul. Oke. Nah, apa yang Teganis lakukan nih dalam hati, apa yang Teganis katakan dalam hati tentang diri Teganis pada saat itu? Apa yang Teganis katakan dalam hati Teganis tentang diri Teganis pada saat itu? Kayak apakah saya bisa katakan hati. Enggak, maksudnya tuh ya, apa yang Teganis katakan dalam hati mungkin saya pada saat itu? Mungkin saya kayak ya yang negatif ya, kayak kalau misalnya nih gak bisa presentasi, saya gak mampu
Konsentrasi. Oke, jadi saya tuh kayak merasa berlebihan gak sih gitu kalau main olahraga di sore banget gitu. Tapi kayak saya tuh lihat orang-orang lainnya emang mungkin di, kendalanya tuh di perjalanan ya gitu. Jadi pas olahraga itu beres pas pulang jalan tuh maghrib gitu. Oke. Nah, sekarang mari kita timbang ya pikiran tersebut. Apa saja nih 5 kerugian ketika Teganis itu memperhatikan pikiran tersebut? Jika Teganis terus memperhatikan pikiran itu, 5 kerugiannya. Mungkin ya saya tiba-tiba di rumah tuh merasa capek gitu, kayak pikiran capek. Terus jadi males-malesan untuk bersih-bersih badan, nugas karena kan kecapean itu juga ya. Nah terus yang ketiga, Udah? udah. Nah, oke, nggak apa-apa. Nah, berarti kamu sudah menyadari ya bahwa kerugian Teganis itu akan ngerasa capek ya, kalau intinya mah gitu ya, ketika pas pulang itu. Seperti itu? Iya. Oke, nah sekarang saya ingin bertanya nih, apakah Teganis ingin melepaskan atau ingin mempertahankan pikiran tersebut? Saya ingin melepaskan. Ingin melepaskan, oke. Kalau Teganis bisa melepaskan itu dan menggantinya dengan yang lebih mendukung nih. Sekarang sebutkan 5 keuntungannya jika Teganis sudah bisa melepaskan itu. Keuntungannya akan gimana, Tegan? Mungkin saya lebih tenang ya, bisa kayak orang tua itu lebih percaya lagi ke saya gitu. Apalagi ya, mungkin udah segitu aja. Nah, ketika Teganis itu mendapatkan keuntungan tersebut nih, apa yang Teganis takutkan ketika mendapatkan? Ya, ketika saya mendapatkan itu saya takut bakat saya itu kayak terpendam gitu. Oke, takutnya dari bakatnya akan terhambat. Iya. Oke. Nah, wajar ya jika seseorang itu memikirkan pikiran tersebut. Nah, tapi menurut Teganis sendiri, apakah pikiran tersebut wajar gak untuk ditakuti? Wajar sih. Wajar, oke, baik. Nah, misalnya nih daripada Teganis mengatakan atau memikirkan hal negatif, sekarang mending Teganis belajar untuk mengatakan atau memikirkan yang positif. Gimana? Ya, boleh? Nah, sekarang kita akan melakukan latihan stop think act, dimana ini itu bisa, artinya itu stop pikiran negatif, stop pikiran gitu. Nah, ini bisa membantu Teganis itu menghentikan pikiran negatif yang muncul. Apakah Teganis bersedia? Bersedia. Oke, nah sekarang Teganis cari tempat duduk yang menurut posisinya yang nyaman gitu. Oke. Nah, apakah Teganis bersedia untuk melepaskan keyakinan tidak rasional Teganis? Oke, sekarang Teganis pasti menyadari ya bahwa itu teh bukan fakta gitu pikiran itu, tapi hanya pikiran yang selewat aja gitu. Apakah benar? Oke, sekarang boleh diulangi pikiran negatifnya apa? Saya bisa menyalurkan bakat. Tahu? Apakah saya bisa menyalurkan bakat? Perasaan apa yang hadir? Mungkin perasaan khawatir. Ya, khawatir. Oke, khawatir. Perilakunya adalah jadi kayak berdiam. Oke. Sekarang observasi lihat tubuh kamu, tangan kamu sekarang bagaimana? Oke. Nah, sekarang kita mulai ya teh latihannya, siap? Siap. Oke. Nah, nanti ubah kalimat ketika saya bilang stop menjadi kalimat positif. Kalimat yang negatif ketika saya bilang stop langsung diubah ke yang positif. Oke, sekarang 1, 2, 3. Saya harap Teganis tutup mata secara perlahan. Oke. Tarik nafas, tahan dan hembuskan. Tarik nafas, tahan dan hembuskan. Saya ingin Teganis mengatakan atau mengucapkan kalimat negatif yang ada dalam diri Teganis. Saya gak bisa menyalurkan bakat. 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 Saya gak
bisa menyalurkan bakat, saya akan bisa menyalurkan bakat. 1, 2, 3 stop. Berhenti berpikir seperti itu. Munculkan alternatif kalimat positif. Oke, tarik nafas, tahan, dan hembuskan. Silakan. Saya bisa, 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 saya bisa. Stop. Oke, tarik nafas lagi, tahan dan hembuskan. Tarik nafas, tahan dan hembuskan. Lalu buka mata Teh Ganis secara perlahan. Oke, apakah ada yang berbeda? Ada. Gimana nih? Ya mungkin saya akan mencoba untuk tidak mengkhawatirkan hal lain ketika saya menyalurkan bakat. Oke, apa yang Teh Ganis rasakan setelah ini? Lega. Lega, oke. Bagus sekali ya Teh Ganis jika Teh Ganis sudah merasakan perubahan perasaan seperti itu. Nah, sekarang agar apa yang kita pelajari di sesi ini bisa terasa manfaatnya ya Teh, saya ingin Teh Ganis mencoba latihan kecil di rumah. Tujuannya itu supaya Teh Ganis bisa mengenali pikiran negatif dan menentangnya dengan cara yang kita pelajari tadi. Oke. Jadi nanti juga Teh Ganis tuliskan apa pikiran negatif Teh Ganis. Setelah itu coba ubah dengan kalimat yang baru gitu, yang positif, yang Teh Ganis yakin itu bisa membantunya. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tugasnya? Sudah. Oke, sudah cukup ya Teh. Baik, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan? Oke, baik. Mungkin saya tutup ya untuk sesi konseling 2 hari ini. Untuk sesi ketiganya nanti saya infokan lagi. Mungkin untuk hari ini cukup sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun ketidakpahaman penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 17 anjay.